koligatif larutan. Bedanya di minggu lalu kita membahas sifat koligatif larutan non-elektrolit, dan di minggu ini kita akan membahas sifat koligatif larutan elektrolit. Perbedaan dari sifat larutan elektrolit dan sifat larutan non-elektrolit, bedanya berada pada jumlah ion dalam senyawa tersebut. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat, dan yang kedua adalah larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah asam kuat, yang kedua adalah basa kuat, dan yang ketiga adalah garam. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah asam lemah dan basa lemah. Sifat koligatif larutan elektrolit. Banyaknya partikel zat terlarut hasil reaksi ionisasi larutan elektrolit dirumuskan dalam faktor Van Hoff atau I. I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. I faktor Van Hoff, N adalah jumlah ion, dan alfa adalah derajat ionisasi. Contoh menentukan nilai I dari larutan garam. Al2SO4 3 kali direaksikan menjadi 2Al3 positif ditambah 3SO4 2 negatif, di mana indeks dari SO4 adalah 3 merupakan muatan dari Al, dan indeks Al adalah 2 merupakan muatan dari SO4. Nah, kemudian dikalikan silang, maka koefisien Al menjadi 2 dan koefisien SO4 menjadi 3. Maka nilai N adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Cara cepatnya, indeks Al adalah 2 ditambah indeks SO4 adalah 3 sama dengan 5. I adalah 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa, di mana alfa adalah 1, maka 1 ditambah 5 kurang 1 dikali 1 sama dengan 5. Sifat koligatif larutan elektrolit. Yang pertama, penurunan tekanan uap, di mana fraksi mol yang dikali I, delta TB, KB kali M kali I, delta TF, KF kali M kali I, dan V sama dengan MRTI. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya mengenai tekanan osmotik. Nah, di sini yang diketahui adalah molaritas dari larutan NaCl. Molaritasnya adalah 0,1 M. Suhunya adalah 27 derajat Celcius. Maka kita rubah dulu ke dalam bentuk Kelvin. 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. V atau tekanan osmotiknya adalah 4,8 atm. Yang ditanya adalah alfa atau derajat ionisasi. V sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Ingat kenapa pakai I? Karena NaCl adalah larutan elektrolit 8 atm. Molaritasnya adalah 0,1 molar dikali R. Nah, meskipun Miss nggak tulis R-nya berapa, Anda sudah harus tahu bahwa R adalah tetapan gas ideal, yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali T atau suhu, yaitu 300 Kelvin dikali I. Miss, kenapa di sini I yang ditanya? Kenapa di sini alfa? Nah, untuk mencari alfa, kita harus tahu dulu berapa I-nya. 4,8, 0,1 dikali 0,082 dikali 300 adalah 2,46 I. Jadi kita peroleh I sama dengan 4,8 per 2,46, hasilnya adalah 1,95. Kita beranjak ke rumus I. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa, dengan jumlah ion dari NaCl adalah 2. Dari mana Miss dapat 2? Dari reaksi ionisasinya. Na positif ditambah Cl negatif. Ya, lihat, perhatikan baik-baik. Di samping Na tidak ada angka atau tidak ada indeks, maka 1. Di samping Cl juga tidak ada indeks, 1. Sama-sama bervalensi 1. 1 ditambah 1, maka sama dengan 2. Maka kita masukkan ke rumus I tadi. Nah, I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. I-nya 1,95 ya, udah kita peroleh. 1,95 sama dengan 1 ditambah N-nya adalah 2 dikurang 1 dikali alfa. 1,95
dikurang 1 sama dengan 0,95. Senyawa yang akan dilarutkan adalah senyawa NaCl, di mana NaCl adalah garam. Nah, kalau garam berarti larutan elektrolit kuat. Jika larutan elektrolit kuat, alfa sama dengan 1, maka I sama dengan N. Nah, jika NaCl diionisasi, maka akan menghasilkan Na+ ditambah Cl negatif. Di samping Na+, tidak ada angka, berarti koefisiennya 1. Di samping Cl negatif juga tidak ada angka, berarti koefisiennya 1. Maka nilai N atau jumlah ionnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena I sama dengan N, maka I sama dengan 2. Delta Tb sama dengan Kb dikali M dikali I. Oke, di mana M adalah molaritas. Delta Tb sama dengan Kb dikali gram per mr dikali 1000 per gram pelarut air dikali I. Ya, pelarutnya adalah air. Oke, kita masukkan angkanya. Kb-nya 0,52 dikali gram NaCl maksudnya adalah 11,7 per mr-nya adalah 58,5 dikali 1000 per 500 gram dikali I yang sudah kita dapat adalah 2. Nah, dari sini 1000 dibagi 500 adalah 2. 2 dikalikan ke sini. Oke, kemudian 0,52 dikali 11,7 dikali 4 per 58,5. Maka diperoleh delta Tb-nya adalah 0,416. Lalu yang ditanya adalah Tb larutan, di mana Tb larutan sama dengan Tb pelarut ditambah delta Tb. Nah, pelarutnya adalah air. Titik diri dari air adalah 100 derajat Celcius. Ditambah dari delta Tb yang sudah kita peroleh adalah 0,416. Maka titik didih larutannya adalah 100,416. Oke, perhatikan contoh soal berikutnya. Senyawa yang akan dilarutkan adalah senyawa garam Al2SO4 3 kali. Al2SO4 3 kali. Penjelasan di sebelumnya bahwasanya kalau garam adalah larutan elektrolit kuat. Ya benar, elektrolit kuat. Ya, kalau larutan elektrolit kuat berarti I sama dengan N. N dari Al2SO4 3 kali. Miss, gimana cara cepatnya untuk menentukan jumlah ionnya, Miss? Kita lihat dari indeks. Berapa indeks Al? 2. 2 ditambah. Berapa indeks SO4? 3. Tambah 3. Maka jumlah ionnya adalah 5. Karena I sama dengan N, maka I sama dengan 5. Selanjutnya kita masukkan rumus dari delta TF atau penurunan titik beku. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Delta TF sama dengan KF dikali rumus dari molaritas gram per mr dikali 1000 per gram pelarut dikali I. Oke, kemudian kita sudah mendapatkan delta TF dari TF larutan. Ya, di sini TF larutannya -3 derajat Celcius. Maka delta
dikurang TF larutan, di mana TF pelarutnya air adalah 0 derajat Celcius. Ya, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius dikurang -3 sama dengan 3 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan delta TF-nya 3 sama dengan KF-nya 1,86 dikali gramnya yang ditanya per MR-nya 342 dikali 1000 per 250 dikali I dari Al2SO4 3 kali adalah 5. Maka 3 dikali 342 sama dengan 1,86 dikali GR dikali 20. Maka GR sama dengan 3 dikali 342 per 1,86 kali 20. Maka hasilnya sama dengan 27,56. Sekian materi kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di pertemuan yang akan datang dengan materi reaksi, reduksi, oksidasi atau redox. Tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker jika berpergian, makan yang teratur, dan selalu berdoa kepada Allah